Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Baha'iddin al-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, yang bukan merupakan kewajiban baginya untuk menganugerahkannya kepada kita, sehingga kita wajib untuk mensyukurinya dengan tidak menggunakannya dalam kemaksiatan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Mari kita baca suratul Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka la ummika ing dalem sadurunge qabla ummika ing dalem sadurunge kelangan ibu sira. Fa'awaka nuli paring panggonan terteduh ing sira. Wa wajadaka dhallan fahada. Fiha iku ing dalem ayat aqwalun utawi pira-pira
sira dhalan ing dhalan ing wong kang wong kang ora ngaweruhi an ma'alimin nubuwati saking pira-pira ajaran kenabian wa ahkami syariati lan pira-pira hukum syariat fahadaka nuli paring pitutuh ing sira sapa Allah ilaiha maring alam yajidka yatima fa'awa. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa suratul Duha sallallahu alaihi wasallam sehingga orang-orang kafir Makkah, orang-orang musyrik itu mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pesan utamanya bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau akan senantiasa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya. Sehingga beliau diingatkan tentang nikmat-nikmat masa lalu yang telah Allah anugerahkan kepada beliau. Nah, di antaranya Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu itu kamu lahir dalam kondisi yatim. Ini salah satu bentuk musibah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau lahir, yaitu bahwa beliau itu lahir yatiman, lahir dalam keadaan yatim. Ini sudah sesuatu yang luar biasa beratnya, ya. Sesuatu hal yang sangat berat bagi setiap orang ketika seseorang itu dilahirkan dalam kondisi sebagai anak yatim. Nggak ada bapak yang memberikan nafkah kepada dia. Sangat berbeda ya kalau kita perbandingkan seorang anak yang lahir dengan ditunggui oleh ayah dan ibunya. Ada ayah yang senantiasa memberikan nafkah, ada ibu yang menyayangi dia. Kemudian dengan seorang anak yang ketika dia lahir, ayahnya saja sudah wafat. Nah, kemudian tidak seberapa lama ibunya wafat. Jadi ayahnya telah wafat sebelum Nabi itu lahir. Kemudian beberapa tahun kemudian masih balita, Nabi masih balita, belum berumur 5 tahun, ibunya wafat. Sesuatu yang tentu sangat berat bagi seorang anak. Nggak pernah melihat ayah memberikan nafkah kepadanya, di saat balita ibunya juga wafat. Musibah yang berat bagi beliau, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menolong beliau. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah memberikan tempat berlindung kepada beliau, yaitu dengan beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, sebelumnya diasuh oleh kakeknya, tetapi kakeknya hanya sebentar, kemudian kakeknya Abdul Muttalib wafat, kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai dengan dewasa, sampai dengan beliau menikah. Beliau mendapatkan perlindungan, beliau mendapatkan biaya hidup mu'nah dari
pamannya tersebut Abu Thalib dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dengan kehendak Allah tidak akan terjadi. Paman Nabi bukan hanya Abu Thalib, paman Nabi banyak, tetapi banyak di antara mereka justru memusuhi Nabi. Banyak di antara mereka yang memusuhi Nabi. Abu Thalib meskipun dia itu kafir dan dia juga sampai akhir hidupnya juga mati dalam keadaan kafir, tetapi dengan kehendak Allah Abu Thalib itu baik kepada Nabi, bahkan sejak Nabi itu kecil selalu diberikan nafkah, diberi perlindungan rumah, diberikan biaya kehidupan setiap harinya sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah. Ini nikmat yang Allah ingatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Allah sejak kecil sudah perhatikan. Di saat beliau yatim kemudian diberi perlindungan dengan mendapatkan tempat berteduh, tempat berlindung di rumah pamannya Abu Thalib. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Nah, di sini harus hati-hati dalam menafsirkan ayat ini. Nah, jangan sampai keliru dan jangan sampai dipahami secara harfiah. Karena ada sebagian orang, dan ini banyak, bukan hanya satu dua, tetapi banyak, bahkan diantaranya seorang dai muda terkenal yang kemudian mengatakan berdasarkan ayat ini, dia mengatakan bahwa Nabi itu pernah sesat. Pernah sesat dalam keimanan. Kemudian baru mendapatkan hidayah. Tokoh Wahabi namanya Nasiruddin Al-Albani itu juga mengatakan hal yang sama. Mengatakan bahwa Nabi itu pernah sesat. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada beliau. Jadi diartikan wa wajadaka dhallan itu diartikan secara harfiah. Dan dia mendapatimu dhallan sebagai orang sesat kata dia, fahada. Kemudian Allah memberikan petunjuk. Kalau di sini dalam ini ada terjemah juga, itu dikatakan wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Diartikan bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Nah, di sini kita harus waspada, jangan sampai kita meyakini keyakinan yang keliru berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara keyakinan yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, para nabi itu maksum. Para nabi itu bersifatan dengan sifat ismah. Mereka semuanya maksum, dijaga oleh Allah. Pertama dari kekufuran. Yang kedua dari dosa-dosa besar. Yang ketiga dari dosa-dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Atau keliru ya, yang dari dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Nah, para nabi dijaga dari tiga hal ini. Baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Qablan nubuwwah wa ba'daha. Nah, sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi, enggak ada seorang nabi pun yang pernah kafir. Enggak ada seorang nabi pun yang pernah beribadah kepada selain Allah. Enggak ada seorang nabi pun yang pernah berbuat kesyirikan. Satu.
sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi, nggak ada seorang nabi pun yang pernah berbuat dosa besar. Nggak ada seorang nabi yang pernah berzina, membunuh seorang muslim tanpa hak, kemudian berjudi, mabuk sebelum dan setelah menjadi nabi, nggak ada, satu pun nggak ada. Karena itu dosa-dosa besar yang para nabi itu maksum darinya. Kemudian juga nggak ada seorang nabi yang pernah melakukan dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Maka jika ada cerita dari sebagian orang yang menyebutkan bahwa ada nabi yang pernah sesat dalam keimanan, yang pernah beribadah kepada selain Allah, meskipun dia katakan itu sebelum dia diangkat menjadi nabi, maka ini ajaran yang keliru. Dipastikan ini menyimpang dari kebenaran. Lalu apa makna wa wajadaka dhalan fahada? Di sini ada beberapa penafsiran. Nah, dalam kitab ini disebutkan dua penafsiran. Yang pertama bahwa dulu sebelum nabi itu diangkat menjadi seorang nabi, ketika masih kecil, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau itu tidak mengetahui tafasil syariah al-islamiyah, tidak mengetahui rincian tentang keimanan dan rincian tentang syariat Islam. Jadi ajaran Islam secara rinci itu beliau belum mengetahuinya. Kenapa? Karena memang belum diturunkan, syariat belum diturunkan kepada beliau, sehingga rincian syariat Islam, rincian ajaran Islam itu beliau belum mengetahuinya. Baru setelah beliau diangkat menjadi nabi dan turun wahyu kepada beliau, baru kemudian beliau mengetahui rincian syariat Islam, rincian ajaran Islam. Itu yang pertama maknanya. Bukan berarti Nabi dulu sesat dalam iman dengan pengertian gak mengenal Allah. Enggak. Sejak kecil seorang Nabi diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal Allah. Mereka sudah mengenal Allah dan telah beribadah kepada Allah, dan gak ada seorang Nabi pun yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah kita ceritakan, sejak kecil Nabi Muhammad sudah beribadah kepada Allah. Ketika berumur 40 tahun, beliau berkhalwat beribadah kepada Allah menyendiri di Gua Hira sampai kemudian turun wahyu yang pertama kepada beliau. Jadi beliau sudah mengenal Allah dan sudah beribadah kepada Allah. Gak pernah Nabi itu menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Gak pernah. Nah, jadi itu makna yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW dulu sebelum diangkat menjadi nabi, beliau tidak mengetahui rincian dari ajaran-ajaran Islam, dari syariat-syariat Islam, rincian tentang ajaran-ajaran keimanan dan syariat Islam. Kemudian Allah memberitahu kepada beliau di saat beliau di saat beliau itu sudah diangkat menjadi seorang nabi. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, bahwa dulu di saat kecil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diasuh oleh kakaknya yang bernama Abdul Muttalib.
Di saat itu Nabi pernah keluar dari rumah, kemudian Nabi ini tersesat jalan. Jadi bukan tersesat dalam akidah, dalam keimanan, dalam Islam, enggak. Tetapi beliau lewat suatu kampung di Makkah, kemudian beliau bingung arah. Jadi ini kemana? Ini kalau mau balik ke rumah kakeknya itu lewat mana? Itu beliau tersesat. Jadi tersesat jalan. Pernah terjadi seperti itu. Ini diriwayatkan diantaranya oleh Abdullah ibnu Abbas. Kisah tentang bahwa Nabi kecil, ketika masih kecil, masih diasuh oleh kakeknya sebelum pamannya, itu beliau pernah sesat jalan, nggak tahu arah pulang ke rumahnya, sampai kemudian dikatakan fahada, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad yang masih kecil saat itu untuk kemudian bisa pulang ke rumah kakeknya. Jadi ini nyambung kalau dengan ayat sebelumnya kan dikatakan alam yajidka yatiman fa'awa, tentang kelahiran Nabi. Kemudian kalau dikatakan yang setelahnya itu juga masih menceritakan kenikmatan yang Allah berikan di saat Nabi masih kecil, bahwa beliau pernah tersesat jalan di suatu kampung di Makkah, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi sehingga Nabi bisa pulang kembali kepada pamannya Abdul Muttalib, maka itu sudah pas dengan ayat sebelumnya. Itu jadi setidaknya dua penafsiran ini yang disampaikan oleh Syekh dalam kitab ini. Nggak ada satupun para ulama tafsir yang memaknai ayat ini bahwa Nabi itu pernah tersesat dalam keimanan, dalam akidah. Nggak ada satupun. Kecuali orang Wahabi tadi, bukan ulama Ahlus Sunnah, bukan ulama tafsir, yaitu Nasiruddin Al-Albani, yang kemudian diikuti oleh sebagian orang, bahkan sebagian diantaranya yang mengaku sebagai dai terkenal, viral, kemudian dia menyebut Nabi Muhammad SAW itu pernah tersesat dalam keimanan. Itu tidak benar, yang harus kita waspadai, penafsiran yang yang menyimpang dari kebenaran, karena bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menegaskan bahwa para nabi seluruhnya termasuk Nabi Muhammad SAW itu maksum. Itu maksum qablan nubuwah, sebelum menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan kembali. Wa wajadaka 'ailan fa aghna, aiza faqrin, tegese wong kang duweni kefakiran, fakir, fa ardaka, nuli paring ridho ing sira, bima kelawan barang a'taka kang wis paring sapa Allah ing sira, minar rizqi sangking rizqi. Kemudian nikmat yang ketiga adalah bahwa Nabi dulu itu fakir. Dulu itu fakir karena beliau lahir sebagai seorang yatim. Lahir sebagai seorang yatim, nggak ada ayahnya yang memberikan nafkah kepada beliau, otomatis beliau seorang yang fakir. Kemudian ibunya meninggal, beliau diasuh oleh kakeknya, kemudian oleh pamannya. Dulu Nabi di awal itu orang yang fakir dari sisi harta, beliau tidak memiliki harta yang berlebih. Tumbuh di saat kecil sebagai orang yang fakir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kecukupan kepada beliau, kecukupan rezeki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aghna, Allah memberikan
kekayaan maksudnya Allah itu memberikan kecukupan rezeki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu bukan orang yang fakir atau miskin. Beliau diberikan kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menyimpan harta. Beliau tidak pernah menyimpan harta sampai beberapa hari. Tidak seperti kebanyakan kita. Kalau kebanyakan kita kan mikir besok, mikir minggu depan, mikir bulan depan, bahkan mikir tahun depan. Bahkan sebagian ada mikir anaknya nanti setelah dia mati. Sehingga dia menumpuk-numpuk harta sebanyak-banyaknya. Banyak masih kurang banyak, banyak masih kurang banyak. Bahkan dia sebagian ada yang bukan hanya mikir anaknya, tapi mikir cucunya. Cucunya masih lama sekali sudah dipikirkan bagaimana nanti seolah dia tidak percaya kepada anak dan cucunya, bahwa mereka juga kan bisa bekerja mereka untuk mencari rezeki dia, dan bukan kewajiban dia memberikan nafkah kepada mereka, tetapi sudah difikirkan. Sebagian ada yang memikirkan anaknya sampai 7 turunan, sudah difikirkan oleh dia, sehingga dia bekerja mencari harta sebanyak-banyaknya, tidak pernah berhenti karena memikir yang terlalu jauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kecukupan dalam rezeki, tetapi beliau tidak menyimpan harta. Beliau setiap orang yang datang dikasih. Kalau ada orang minta dikasih, orang minta dikasih, orang minta dikasih. Tidak dikatakan dalam sebuah riwayat, tidak pernah ada seseorang minta kepada Nabi kecuali Nabi pasti memberikan apa yang dia minta. Beliau seorang yang dermawan, suka memberi kepada orang lain. Selain bahwa harta beliau adalah digunakan untuk berdakwah. Untuk istrinya diberikan nafkah untuk 1 tahun. Jadi beliau cara memberikan nafkah istrinya itu tahunan, bukan bulanan atau harian. Jadi ini nafkah untuk 1 tahun. Berarti langsung banyak dikasih nafkah, langsung cukup untuk 1 tahun. Tetapi istri-istri Nabi ini juga zahidah, perempuan-perempuan solehah yang enggak cinta harta. Jadi meskipun mereka sudah dijatah nafkahnya selama 1 tahun oleh Nabi, tetapi istri-istri Nabi itu juga suka bagi-bagi, sehingga terkadang enggak sampai 1 tahun itu sudah enggak ada mereka, tapi Nabi sudah lepas memberikan nafkah kepada beliau dan kepada mereka, istri-istrinya, dan mereka ridho terhadap hal itu. Karena mereka sengaja karena mereka memang juga nggak mencintai dunia. Sehingga dalam beberapa riwayat itu disebutkan di rumah Nabi itu nggak dinyalakan api sampai beberapa bulan. Artinya nggak ada masak. Di sana hanya makan kurma, air. Itu yang dimakan oleh Nabi dan istrinya. Sehingga Nabi juga ada beberapa riwayat tanya kepada Sayyidah, apakah ada makanan? Kemudian kalau ada beliau makan, kalau nggak ada kemudian beliau berpuasa. Itu menunjukkan bahwa bukan berarti istrinya ini nggak diberi nafkah, sudah dikasih untuk cukup 1 tahun. Tapi istrinya Nabi, mereka orang-orang yang juga cinta akhirat, bukan cinta dunia. Sehingga harta yang dikasihkan oleh Nabi kepada mereka itu banyak yang disedekahkan, yang diinfakkan untuk kepentingan kepentingan agama dan seterusnya. Nah, dan mereka ridho dengan hal itu karena memang pilihan mereka untuk menggunakan harta yang mereka miliki yang telah diberi oleh Nabi untuk kebaikan.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatima fala taqhar, ay la tahqirhu. Tegese aja ngina sapa sira ing anak yatim. Qalahu ngucapaken ing qaul sapa Mujahid seorang tabi'i murid dari Ibnu Abbas. Fa ammal yatima fala taqhar, terhadap anak yatim janganlah kalian menghinanya. Larangan untuk merendahkan, menghina itu merendahkan anak yatim. Jadi anak yatim ini sering menjadi bahan bulian, sebagai bahan objek dari pelecehan atau penghinaan oleh yang lain. Sering anak yatim dihina oleh anak-anak yang lainnya atau bahkan oleh orang dewasa. Ini larangan. Fa ammal yatima fala taqhar. Janganlah engkau berlaku atau janganlah kamu itu menghina anak yatim. Nabi sendiri dulu lahir dalam keadaan sebagai anak yatim. Terhadap anak yatim janganlah seseorang itu menghina. Dalam sebagian pendapat artinya fala taqhar, artinya jangan la ta'khud malahu, jangan kamu ambil hartanya. Karena anak yatim tidak selalu nggak punya harta. Anak yatim terkadang dia kaya karena bapaknya yang meninggal itu kaya sehingga dia mendapatkan harta warisan. Misalnya ada seorang anak, bapaknya kaya raya, dia anak satu-satunya misalnya, tapi dia masih balita, masih belum balik. Kemudian bapaknya ini meninggal, maka warisannya kan untuk anak itu, tapi dia kan masih anak yatim. Nah, dia masih yatim. Ada sebagian orang itu memanfaatkan kondisi seperti itu. Terkadang ibunya diambil harta anak yatim itu tidak untuk kemaslahatan anak. Kalau untuk kemaslahatan anak, untuk makan anak itu, nggak masalah. Untuk beli pakaian anak itu, untuk biaya sekolah anak itu, nggak masalah, diambil dari harta anak yatim tersebut. Tapi terkadang kemudian dipakai foya-foya sama ibunya misalnya, untuk kepentingan ibunya. Itu memakan harta anak yatim bil batil. Ancaman azabnya nanti di akhirat sangat berat, karena seakan-akan disebutkan dalam sebuah ayat, dia itu makan api di dalam perutnya. Ada sebagian orang pamannya itu yang kemudian mengambil hartanya. Ada kakaknya itu yang mengambil hartanya. Harta anak yatim, memanfaatkan kelemahan anak kecil. Anak kecil dia belum paham, dia punya harta dari bagian warisan dari ayahnya. Kemudian apa? Kemudian harta itu diambilnya oleh kakaknya yang lebih besar. Nah, itu sangat berbahaya, tergolong sebagai dosa besar. Ada juga yang mengambil itu orang yang dia berpura-pura menjadi pengasuhnya. Orang yang buat misalnya panti asuhan anak yatim, tapi ternyata dia membuat panti asuhan untuk bisnis dia, untuk kepentingan dia. Dia nggak bekerja, bekerjanya yaitu memanfaatkan anak yatim, cari bank kesehari. Setelah dapat, anak yatimnya dikasih sedikit, kemudian dimakan sisanya yang lebih banyak oleh orang yang punya panti asuhan itu. Seakan-akan yang dilakukannya perbuatan mulia, mau menolong anak yatim, tetapi ternyata memanfaatkan anak yatim untuk hidup dia dan keluarganya. Itu ada yang seperti itu. Itu juga tergolong sebagai dosa besar yang harus diwaspadai. Orang yang di dalam rumahnya itu ada anak yatim harus hati-hati.
Orang yang di dalam rumahnya itu ada anak yatim, seorang ibu misalnya ada anak yatim di situ, hati-hati, jangan sampai memakan harta anak yatim dengan batil. Atau seseorang seseorang lain, apakah itu pamannya, apakah itu saudaranya, ataukah itu orang lain yang di situ ada anak yatim, harus hati-hati, harus betul-betul jangan sampai dia kemudian mengambil harta dari anak yatim tersebut. Jangan menghinanya, jangan merendahkannya karena keyatiman orang tersebut. Sering orang-orang yang tidak berdaya itu menjadi korban dari pelecehan, penghinaan dalam sesama. Hadirin rahimakumullah. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma sa'ila ay al-muslim fala tasjurhu. Lakin al-musta'ti artinya wong kang jaluk amrih paring tegese jaluk. Fala tasjur mongko aja menghardik sapa sira ing asail al-musta'ti. Lakin a'tihi tetapi ne paringa sapa sira ing al-musta'ti utawa as-sa'il auruddahu utawa nolak sira ing musta'ti raddan kelawan nolak jamilan kang bagus. Kalau ada orang meminta-minta, maka kita hendaknya bersikap yang baik. Jika kita mampu untuk memberinya, maka kita beri. Jika kita tidak mampu untuk memberinya, maka tolaklah dengan baik-baik. Itu yang dimaksud wa ammas-sa'ila fala tanhar. Tetapi as-sa'il di sini maksudnya adalah as-sa'il yang memang dia dalam syariat boleh untuk meminta. Sekarang berkali-kali apa hukum meminta-minta dirinci menjadi dua. Jika padahal dia itu orang yang mampu, tidak dalam kondisi darurat, maka hukum meminta-minta itu adalah haram. Nah, hukum meminta-minta itu adalah haram. Misalnya kamu normal, kehidupannya normal. Kemudian tiba-tiba kamu minta, meskipun sesuatu yang kecil. Nggak boleh kamu misalnya ada temannya beli pentol, kemudian kamu bilang minta orang lain. Karena kecuali kalau kamu sedang kelaparan, nggak punya uang, sedang kelaparan, kalau nggak makan maka kamu bisa terancam mati atau sakit misalnya. Kemudian lihat temannya makan, kemudian kamu minta makannya. Itu dalam kondisi darurat. Orang fakir yang kemudian ada yang meminta-minta, ada sebagian yang tidak meminta-minta. Tapi meminta dalam kondisi darurat seseorang itu diperbolehkan. Tapi kalau dalam kondisi normal, jangan dibiasakan seseorang itu meminta-minta. Itu tidak diperbolehkan. Seseorang mampu, dia masih minta kepada yang lain. Dia beli sendiri bisa, dia minta kepada temannya. Memikirkan temannya. Jangan makan di depannya tanpa memberi kepada temannya itu. Dipamerkan kepada temannya. Temannya nggak punya uang, dia makan di depan temannya itu tanpa memberi sedikit pun. Paling enggak ditawarilah. Nah ini ayo kita makan bareng misalnya. Sesuatu hal yang kecil. Sebagai akhlak ya, seorang muslim kepada sesama saudara, sesama muslim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maknahu
Butsa al-Qur'an. Butsal Qur'ana wa balligh ma ursilta bihi. Sampekno sapa sira Al-Qur'ana ing Qur'an, wa baligh lan ya sampekno nyampekno sapa sira ma ing barang ursilta kang wis den utus sapa sira bihi kelawan ma. Wa qila lan den ucapaken bin nubuwati kelawan kenabian. Wa qila lan den ucapaken zalika uta mangkono-mangkono iku amun umum fi jami'in ni'ami ing dalam sekabehane nikmat. Fattakhadhahu nuli ndadekaken ing mangkono-mangkono iku sapa annasu menungso sunnatan ing kang sunnah. Sunnatan ing sunnah wallahu a'lam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi ada beberapa penafsiran tentang akhir surat Ad-Duha ini. Umat, artinya Al-Qur'an, sampaikanlah Al-Qur'an kepada umat. Jadi nikmat itu yang dimaksud Al-Qur'an. Itu fahaddits artinya sampaikanlah kepada umat. Apa yang diperintahkan yang engkau wahai Muhammad itu diutus agar disampaikan, maka sampaikan kepadamu wahai Muhammad. Kemudian yang ketiga, bahwa ini berlaku umum semua nikmat. Bukan nikmat tertentu, tetapi semua nikmat. Dan ini pendapat yang ketiga ini yang sering juga kita jadikan sebagai ayat ini kita jadikan atau penafsiran ini kita jadikan sebagai pedoman bahwa apabila kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, boleh bagi kita untuk menyampaikannya kepada orang lain dalam rangka untuk menceritakan kenikmatan yang Allah berikan, bukan dalam rangka untuk sombong, tetapi dalam rangka untuk menceritakan nikmat yang disebut tahadduts bin ni'mah. Ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tahadduts bin ni'mah, cerita tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dia. Misalnya alhamdulillah saya diberikan keimanan, saya alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Alhamdulillah saya diberikan kemudahan dalam memahami. Alhamdulillah saya diberikan cerita sama teman-temannya, cerita sama orang. Alhamdulillah saya sejak kecil lahir di lingkungan yang baik. Alhamdulillah saya sejak kecil ini sudah senang dengan ilmu dan mudah kalau menghafal. Itu cerita dia kepada orang lain. Boleh apa tidak? Boleh. Cerita tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Itu dalam rangka untuk tahadduts bin ni'mah, bukan dalam rangka untuk sombong. Kalau sombong maka itu jelas tidak diperbolehkan. Tetapi kalau untuk mengamalkan ayat ini, tahadduts dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu boleh. Baik itu nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi. Nikmat ukhrawi. Alhamdulillah saya ketika masih kecil, saya umur masih balita, saya sudah hafal juz amma misalnya. Saya ketika masih umur 15 tahun, saya sudah bermimpi ketemu Nabi dan sebagainya. Dia cerita kepada orang lain dalam rangka tahadduts bin ni'mah. Itu diperbolehkan. Dalilnya ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakanlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Boleh kita menceritakannya kepada orang lain. Tapi ingat, tujuannya bukan untuk sombong. Semata-mata kita ingat itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita agar seseorang itu juga termotivasi. Orang lain yang mendengar nikmat yang Allah berikan kepada kita itu termotivasi, khususnya nikmat-nikmat apa? Nikmat-nikmat yang sifatnya ukhrawi. Kalau nikmat duniawi
Ini lebih banyak orang menceritakannya itu untuk kesombongan. Meskipun tidak selalu seperti itu. Kalau seseorang, kalau nikmat ukhrawi misalnya, alhamdulillah saya dipermudah rizki saya, nggak pernah saya kekurangan, dan alhamdulillah saya dengan harta itu bisa berinfak, saya bisa bersedekah, saya bisa membantu santri-santri dan sebagainya. Boleh dia ceritakan itu biar orang juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dia lakukan. Nah, itu kan hasilnya apa? Hasilnya nikmat yang ukhrawi. Misalnya meskipun berawal dari nikmat duniawi, yaitu dipermudah untuk mendapatkan harta oleh Allah yang banyak. Nah, tetapi kemudian ada nikmat penyerta bahwa dengan harta itu dia kemudian dia mampu untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Ini boleh ya dilakukan. Nah, kita semuanya juga boleh melakukan hal yang seperti itu. Tahadduts bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah. Sekedarnya saja, sekedarnya saja. Karena ada sebagian orang, apalagi kalau kenikmatan duniawi, orang kalau mendengar itu nggak senang, terkadang nggak senang karena dia cerita duitnya di rumah, dia cerita hartanya yang banyak, dia cerita tentang keluarganya yang yang serba berkecukupan, yang selalu bermewah-mewahan. Kalau kita mendengar orang cerita begitu kan telinga kita juga risih, ya, telinga kita nggak senang mendengarnya. Tetapi ini cerita-cerita nikmat yang Allah berikan, nikmat-nikmat ukhrawi dalam rangka untuk memotivasi orang lain untuk itu. Kalau kita misalnya bermimpi ketemu Nabi, itu kan sebuah nikmat yang sangat agung. Nah, karena orang yang bermimpi ketemu Nabi itu benar-benar dia melihat Nabi dan dia akan mendapatkan busyra, kabar gembira bahwa dia akan mati husnul khatimah, kenikmatan yang luar biasa. Kemudian kita cerita tentang apa yang kita alami, tentang mimpi kita itu kepada teman-teman. Biar teman-teman kok bisa ya bermimpi ketemu Nabi, gimana caranya dan sebagainya, saya pengen juga dan seterusnya. Dia memotivasi orang lain untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang sama yang dia dapatkan. Itu bukan kemudian hasad yang terjadi, karena nikmat ini, kalau nikmat dunia kita ceritakan kepada orang lain, maka bisa memicu hasad dari orang lain. Tapi kalau nikmat akhirat itu biasanya tidak, tetapi justru memotivasi orang lain untuk bisa mendapatkan nikmat yang sama. Meskipun nikmat yang Allah berikan itu sifatnya fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia dari Allah, bukan kewajiban Allah untuk memberikannya kepada makhluk. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan bahwa jadi ketika turun ayat ini, kan sebelumnya di awal sebab turunnya ayat ini tadi sudah kita ceritakan lagi, kemarin juga sudah. Itu kan Nabi bersedih karena orang-orang musyrik sudah mengejek beliau. Wahyu nggak turun lagi. Beliau malah, orang musyrik menyebut Allah itu sebagai setan. Dia mengatakan setan kamu itu sudah meninggalkan kamu, nggak mau lagi menuntun kamu, nggak mau lagi menurunkan wahyunya kepada kamu. Kamu sudah ditinggalkan. Di saat itu kan Nabi bersedih. Kemudian turun wadduha. Kemudian beliau bertakbir, dikatakan bertakbir sebagai tanda untuk menyampaikan nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau, dan ini menjadi sesuatu yang sunnah, sebagai sunnah Nabi, agar kita di saat mendapatkan nikmat
agar kita menceritakan kepada orang lain. Nah, menceritakannya kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan masuk pada surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.